Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 OTKP SMK 1 Karangdedap tahun pelajaran 2023-2024. Di awal semester Gasal ini kita akan membahas tentang menganalisis pemasaran produk dan melakukan pemasaran produk. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hal ini antara lain diharapkan peserta didik memahami tentang ilmu dan teknik menjual, peserta didik dapat mengidentifikasi kepuasan pelanggan, peserta didik dapat memahami negosiasi dan distribusi, peserta didik dapat menemukan saluran distribusi dan strategi pemasaran, serta peserta didik dapat membuat rencana pengembangan produk. Yang pertama tentang ilmu dan teknik menjual. Ilmu menjual adalah suatu cara untuk melayani agar barang atau jasa yang ditawarkan dapat dibeli oleh pembeli ataupun calon pembeli. Kemudian, teknik menjual adalah cara-cara atau kiat-kiat yang dilakukan penjual dalam rangka meraih kepuasan konsumen. Dalam hal ini ada sebuah konsep yang terkenal dengan istilah AIDAS. Sebelum membahas tentang konsep AIDAS, kita membahas tentang seni menjual sendiri. Dalam seni menjual ada dua ruang lingkup. Yang pertama manfaat ilmu menjual, yaitu dapat memperlancar tugas penjual dalam melakukan kegiatan dagang. Penjual dapat mengatasi segala macam tantangan atau hambatan yang timbul, membantu penjual dalam mengatasi persaingan yang makin ketat, serta meningkatkan omset penjualan. Sedangkan objek ilmu menjual, yaitu diri penjual tersebut, barang yang akan dijual, serta keadaan pembeli atau pelanggan. Tentang konsep penjualan atau konsep teknik menjual yang dikenal dengan AIDAS, yaitu kepanjangan dari Attention, Interest, Desire, dan Action, mempunyai maksud antara lain, dengan attention, orang melihat promo, baik melalui media sosial ataupun promo secara demo, secara langsung, kemudian orang akan tertarik mengunjungi stand kita, website kita, dan menghubungi kita. Kemudian setelah timbul ketertarikan, orang akan memberikan pertanyaan lebih jauh tentang produk kita, sehingga mereka rela memberikan kontak mereka. Dan langkah berikutnya adalah action. Ini merupakan langkah closing, terjadinya penjualan. Namun ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu satisfaction. Karena menurut ahli pemasaran Kotler, bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah ada perasaan membandingkan antara persepsi terhadap hasil yang dicapai. Kemudian ada 9 teknik marketing yang dapat meningkatkan penjualan, yaitu kita harus mengetahui target pasar dulu, kemudian bisa menetapkan harga produk secara tepat, kemudian memilih tempat penjualan yang strategis, kemudian bisa melakukan teknik pemasaran dari mulut ke mulut, bisa menggunakan sosial media, serta pemberian insentif.
dan diskon untuk konsumen ataupun memberikan penawaran produk secara gratis. Kita memasuki tentang pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran sendiri adalah merupakan tukar-menukar yang bertujuan untuk mencapai kepuasan, ataupun menurut swasta dan irawan bahwa pemasaran adalah salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh pengusaha, yang mana dalam usahanya itu untuk mempertahankan kehidupannya, untuk berkembang dan juga mendapatkan untung yang besar. Dari hal tersebut dapat disimpulkan tujuan utama pemasaran adalah memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan strategi penjualan yang tepat. Perlu dibahas tentang tujuan umum pemasaran, antara lain, yaitu memperkenalkan produk ke masyarakat, mencapai target penjualan, memastikan kepuasan konsumen, menciptakan strategi lanjutan untuk produk, bekerja sama dengan mitra, membuat rekapitulasi penjualan. Adapun fungsi pemasaran antara lain ada 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi distribusi fisik, serta fungsi perantara. Tentang strategi pemasaran, ada langkah atau hal-hal yang bisa dilakukan dalam menetapkan strategi pemasaran yang baik, yaitu melakukan segmentasi pasar, menentukan target pasar, dan menentukan posisi pasar. Ketiga hal tersebut tidak bisa diabaikan agar pemasaran dapat berjalan lancar. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran dengan harapan peserta didik dapat mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dari pengertian para ahli itu antara lain tentang perasaan senang atau kecewa seseorang setelah mendapatkan produk atau menggunakan produk dan atau mendapatkan pelayanan dari sebuah perusahaan. Dapat digarisbawahi bahwa kepuasan pelanggan timbul setelah pelanggan melakukan perbandingan. Manfaat kepuasan pelanggan sendiri antara lain dapat meningkatkan rasa suka serta loyalitas terhadap suatu produk ataupun perusahaan, menjadi titik diferensiasi dan menambah pendapatan serta citra baik. Bagaimana cara mengoptimalkan kepuasan pelanggan antara lain? Cepat tanggap, menanggapi masalah dan ramah pada konsumen. Kemudian membangun hubungan mutualisme, kemudian memberikan reward loyalty, menangani keluhan pelanggan, serta melatih pegawai untuk bersikap ramah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan antara lain ada 3, pelayanan, kualitas produk, harga. Jika 3 hal ini diabaikan, jelas-jelas kepuasan pelanggan tidak akan terjadi. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu memahami negosiasi dan distribusi. Pengertian negosiasi dari beberapa ahli itu dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah perundingan antara kedua belah pihak guna mencapai kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal yang menjadi kepentingan bagi masing-masing pihak di dalam suatu usaha atau bisnis. Kemudian
3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan distribusi ini memegang peranan sangat penting atas kelancaran berjalannya roda perusahaan. 5 jenis saluran distribusi, antara lain distribusi secara langsung, distribusi tidak langsung, distribusi secara intensif, distribusi secara eksklusif, dan distribusi secara selektif. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu tentang penerapan strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan gabungan atau sinkronisasi dari beberapa hal yang nantinya dapat diharapkan mencapai target penjualan. Sedangkan pengertian strategi pemasaran sendiri adalah salah satu faktor kesuksesan yang efektif dalam usaha, yaitu dengan mengupayakan pemasaran produk, barang ataupun jasa dengan menggunakan strategi tertentu. Contohnya marketing mix, yaitu kombinasi antara 4 hal yang saling berhubungan. Tujuan pembelajaran yang keenam adalah tentang rencana pengembangan produk. Menurut para ahli, bahwa perencanaan produk antara lain. Menurut Agus Ahyari, perencanaan produk adalah perencanaan produk dengan ruang lingkup serta berapa jumlah produk yang akan diproduksi. Sedangkan menurut Nasution bahwa perencanaan produk adalah tindakan perencanaan yang cepat untuk menghasilkan kebijakan atau keputusan terkait permintaan produk. Hal ini harus disesuaikan dengan sumber daya perusahaan. Kemudian tujuan perencanaan produk sendiri ada 3, meramalkan permintaan produk, menetapkan jumlah pemesanan bahan baku, dan menetapkan keseimbangan kebutuhan dengan teknik pemenuhan pesanan. Demikian penjelasan tentang menganalisis pemasaran. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan baik ke guru ataupun teman kalian, atau kalian bisa mencari referensi lainnya baik dari buku cetak perpustakaan ataupun sumber bacaan lainnya ataupun dari sumber bacaan internet sehingga wawasan kalian semakin luas. Berikutnya silakan kalian mengerjakan evaluasi dan nantinya diharapkan bersama guru melakukan refleksi. Demikian penjelasan tentang menganalisis pemasaran produk dari saya. Akhir kata, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.